Salam kerahiman. Hari ini 11 November. Kita akan baca dari 464 dan 495. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 464. Dalam renungan tentang kerendahan hati, keraguan-raguan lama muncul kembali, yakni bahwa suatu jiwa yang papa seperti jiwaku tidak akan mampu melaksanakan tugas yang telah dituntut Tuhan. Sementara aku menganalisa keraguan-raguan ini, imam yang memimpin retret menyela alur permenungannya dan berbicara mengenai satu hal persis yang sedang aku ragukan, yakni bahwa Allah biasanya memilih jiwa yang paling lemah dan paling sederhana sebagai alat untuk karya-karyanya yang paling besar. Kita dapat melihat bahwa ini merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal kalau kita memperhatikan orang-orang yang dipilih Allah menjadi rasul-rasulnya. Atau lagi, kalau kita menyimak sejarah gereja dan menyaksikan betapa karya-karya besar dilakukan oleh jiwa-jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya. Sebab hanya dengan cara inilah karya-karya Allah dinyatakan sebagaimana adanya, yakni sebagai karya Allah. Ketika keraguan-raguanku sama sekali menghilang, imam itu kembali ke tema konferensinya tentang kerendahan hati. Yesus berdiri di altar seperti biasa ia lakukan dalam setiap konferensi, dan tidak berkata apa-apa kepadaku, tetapi tatapan matanya yang ramah menembus jiwaku yang papa yang kini tidak lagi memiliki satu dalih apapun. 495. Yesus, terang abadi, terangilah budiku, kuatkanlah kehendakku, nyalakanlah hatiku, dan dampingilah aku seperti yang telah Engkau janjikan, sebab tanpa Engkau aku ini bukan apa-apa. Engkau tahu ya Yesus betapa lemahnya aku. Sebenarnya, ya Yesus, aku tidak perlu memberitahukan hal ini kepadamu, sebab Engkau sendiri mengetahui dengan paling tepat betapa malangnya aku. Padamulah bertumpu seluruh kekuatanku. Di 464 dikatakan, dalam renungan tentang kerendahan hati. Suster Faustina punya keraguan-raguan lama ya, yang dia ingat lagi di dalam konferensi tersebut ya. Jiwa yang papa seperti jiwaku tidak akan mampu melaksanakan tugas yang telah dituntut Tuhan. Kita juga sering dengar ya, kalau diminta sesuatu, waduh saya bisa enggak ya? Saya sanggup enggak ya? Saya sebetulnya enggak bisa, kenapa kamu suruh saya? Yang sederhana aja ya, diminta jadi anggota KUR, enggak lah suara saya jelek. Diminta jadi lektor, enggak saya enggak bisa ngomong di depan umum, saya malu. Diminta jadi pemasmur, waduh saya nggak bisa. Jadi banyak permintaan-permintaan yang kita tolak karena kita ragu, bisa nggak ya? Sebetulnya saya bisa nggak gitu ya? Apalagi di sini Suster Faustina bilang, saya ini papa, saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya mana mungkin mampu melaksanakan tugas yang dituntut oleh Tuhan. Nah, keraguan-raguan itu muncul kembali dikatakan ya. Tapi tiba-tiba imam yang sedang memimpin konferensi tersebut menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan, tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang lain. Ya, di dalam retret itu dia ngomong sesuatu yang lain yang menyimpang dari topik, tapi justru kata-kata itu sangat menjadi satu jawaban buat Suster Faustina. Ya, tiba-tiba ia berkata katanya bahwa Allah biasanya memilih jiwa yang paling lemah dan paling sederhana sebagai alat untuk karya-karyanya yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, Suster Faustina sedang timbul keraguan-raguan, saya ini siapa Tuhan? Mana mungkin saya bisa lakukan karya kamu yang begitu besar? Saya ini papa, saya ini nggak berdaya. Tiba-tiba pastor itu bilang, Tuhan memakai orang yang paling lemah dan paling sederhana untuk jadi alatnya Tuhan. Bahkan untuk karya-karyanya yang besar, bukan karya-karya yang biasa aja. Faustina langsung mendapat jawaban, Tuhan saya papa, saya lemah, tapi kok tiba-tiba dijawab,
Justru Tuhan pakai orang-orang seperti itu. Ini merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Orang-orang yang dipilih Allah, yang jadi rasul-rasulnya, juga orang-orang sederhana, nelayan, ya. Nah, karya-karya besar dilakukan oleh jiwa-jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya. Contoh ya, yang gampang aja, masak. Suami saya itu kalau masak, nggak tahu dia dapat talenta dari mana, tapi enak. Bukan hanya sekedar memuji ya, bahkan teman-temannya, bahkan mertuanya, yaitu orang tua saya, juga menantunya, saya punya 3 menantu, bahkan cucu-cucunya semua bilang, makanannya, masakannya suami saya itu enak. Lebih enak daripada makan di restoran. Padahal dia nggak ada kursus masak, nggak ada bakat masak, nggak ada les masak segala macam, tapi dia punya bakat. Yang saya bilang mungkin dia dapat dari mamahnya, karena mamahnya pintar masak ya. Nah, kalau dia masak enak, suatu hari dia bilang, oh ini karena karya Tuhan. Orang akan berpikir, karya Tuhan atau nggak karya Tuhan, dia memang pintar masak. Misalnya seperti itu ya. Nah, beda dengan saya, contoh. Saya ini nggak bisa masak. Buktinya nggak bisa masak. Pernah satu kali Haryanto bilang begini, kamu masak apa sih? Di dapur setengah jam, kok nggak selesai-selesai? Akhirnya keluar masakan di meja, masakannya nggak enak. Memang saya nggak bisa masak. Nah, suatu hari, mau nggak mau, saya harus masak. Saya juga nggak tahu peristiwanya bagaimana ya. Suatu hari saya harus masak. Jadi saya bilang sama Tuhan ya, saya berdoa, Tuhan, saya nggak bisa masak. Tapi mau nggak mau sekarang saya harus masak. Mohon Tuhan berkati mereka-mereka yang akan makan masakan ini. Minimal bisa ditelan sama mereka bisa makan, mereka kenyang. Ya sudah, masak kan? Disajikanlah di meja makan. Dan ternyata mereka bisa makan. Dan dikatakan, makanannya enak. Nah, saya bilang ini karena saya berdoa. Dan mereka percaya bahwa ya karena saya nggak bisa, kok tiba-tiba jadi makanannya enak, berarti pasti ada karya orang lain dalam tanda kutip. Di sini adalah saya berdoa dan doa saya bukan Tuhan jadikan saya tukang masak yang enak, tapi saya berdoanya Tuhan, saya nggak bisa masak. Tapi tolong supaya mereka yang makan itu bisa makan makanan saya. Karena yang lalu suami saya bilang nggak bisa makan. Nggak enak ya. Buat saya gampang. Kurang asin, ya kasih garam. Keasinan, ya kasih air. Itu teori saya ya. Tapi kan orang lain nggak bisa berpikir seperti itu. Nah ini juga contohnya sama. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang nggak bisa apa-apa, baru terbukti bahwa itu karya Tuhan. Ada kuasa, ada karya yang besar yang membuat ini bukan buatan dia. Sehingga di sini dikatakan lagi kan tadi ya bahwa karya-karya besar dilakukan oleh jiwa-jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya. Ini menjadi bukti bahwa ini adalah karya Allah. Sebab dengan cara inilah karya-karya Allah dinyatakan sebagaimana adanya. Kita lihat Suster Faustina. Dia sekolahnya cuma sampai kelas 3 SD. Dia nggak pernah tahu tentang teologi, dia nggak pernah tahu tentang filsafat ya. Dia biarawati tingkat 2, bukan biarawati tingkat 1 di kongregasinya. Dia juga kerjanya di dapur, cuci kentang, jaga pintu kalau ada tamu yang datang. Di pabrik roti, bikin roti, juga pernah kerja di kebun, memelihara tanaman, itu pekerjaan dia hari-hari. Nah, dengan pengalaman dia, dengan pendidikannya dia, kok bisa melakukan satu karya yang besar, yang luar biasa, sehingga tercipta buku diary ini. Kalau bukan karya Tuhan, karya siapa? Jadi pembuatan diary ini, kehidupannya, pengalamannya, semuanya betul-betul pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga dikatakan juga dia sekarang dianggap sebagai salah satu pujangga besar di gereja Katolik.
dengan kesederhanaannya, dengan kepapaannya, dengan sakit penyakitnya, tapi dia bisa membuat suatu karya yang besar. Bukan Suster Faustina. Ini jelas-jelas karya Allah. Ketika keraguanku menghilang, jadi setelah mendengar kata-kata si imam di dalam retret tersebut, dia langsung mendapat jawaban, ya saya dapat jawaban, saya nggak perlu ragu-ragu lagi. Dan ketika keraguan-raguanku menghilang, imam itu kembali ke tema. Jadi betul-betul Tuhan pakai imam itu untuk menjawab keraguan-raguan dari Suster Faustina. Tuhan bisa pakai segala situasi, segala suasana, bahkan Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi alatnya. Untuk memberi jawaban. Kalau kita ingat waktu zamannya Musa, Tuhan pakai Firaun dengan 10 tulah, ya. Itu juga Tuhan pakai. Contoh Yusuf, istri Potifar, mimpi, dan seterusnya. Firaun, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai situasi apa aja untuk melaksanakan atau menyatakan karyanya, kehadirannya. Contoh ya, saya kasih renungan, pernah satu kali saya kasih renungan di persekutuan doa. Saya kasih renungan ya berdasarkan tema, bacaan Alkitabnya apa, saya mencoba memberikan renungan. Setelah selesai, ada seorang ibu datang ke saya, dia bilang, terima kasih Bu Esther, ternyata Tuhan menjawab saya melalui renungan ibu. Ya saya juga senang juga ya dibilangin terima kasih karena memang dia terhibur mendapat jawaban. Tapi apa yang persisnya jawaban apa yang saya katakan saya juga nggak tahu ya. Tapi itulah yang Tuhan pakai melalui kata-kata siapa saja karena dia bilang juga saya sebetulnya udah nggak mau datang ke persekutuan doa malam itu. Saya sudah lama juga tidak datang karena saya merasa Tuhan nggak dengar doa saya. Tapi malam itu ada satu dorongan saya datang dan saya mendengarkan apa yang Ibu Esther bilang dan saya mendapat jawaban dari apa yang menjadi kegalauan saya selama ini. Itu ya sharingnya. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, Yesus berdiri di altar. Seperti biasa ia lakukan dalam setiap konferensi. Jadi ini juga satu konfirmasi buat kita semua. Bahwa kalau kita retret, kalau kita rekoleksi, kalau kita berkumpul, Yesus bilang kan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Yesus itu ada. Di sini Suster Faustina bilang, Yesus berdiri di altar seperti biasa yang ia lakukan dalam konferensi. Yesus hadir. Ya. Nah, ini juga menjadi masukan buat kita semua. Jadi jangan berpikir, saya melakukan sesuatu, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak lihat. Tuhan hadir, Tuhan ada dan Tuhan tahu. Mari kita masuk ke doa ya, doa kerendahan hati. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa dari tadi 495. Kita baca sama-sama, kembali lagi teksnya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, terang abadi, terangilah budiku, kuatkanlah kehendakku, nyalakanlah hatiku, dan dampingilah aku seperti yang telah Engkau janjikan. Sebab tanpa Engkau, aku ini bukan apa-apa. Engkau tahu ya Yesus, betapa lemahnya aku. Sebenarnya ya Yesus, aku tidak perlu memberitahukan hal ini kepadamu, sebab Engkau sendiri mengetahui dengan paling tepat betapa malangnya aku. Padamulah bertumpu seluruh kekuatanku. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.